Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dengan Abah yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan tentang proses perjalanan sang Satria Piningit alias Bocah Angon. Para penggemar YouTube dimanapun berada yang sudah hadir di konten Abah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan jalan-jalan kehidupan kepada kita, baik dalam urusan mencari dunia kita maupun urusan menuju akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube yang telah memberikan dukungan kepada konten Abah. Mudah-mudahan konten Abah akan selalu berbenah diri menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan yang memang itu terjadi kepada sang Satria Piningit, baik sifatnya kegaiban maupun nyata. Dan Abah pun menyampaikan sebuah topik pembahasan itu bukan hanya sekedar apa yang tergambarkan, tersiratkan di dalam karya-karya, tetapi melainkan adalah menyampaikan sebuah topik, yaitu apa yang sebenarnya terjadi secara alamiah pada manusia. Karena sang Satria Piningit itu pun sendiri Allah pilih berasal dari kalangan manusia, bukan dari jin ataupun segolongan setan ataupun siluman dan sebagainya, melainkan beliau dipilih dari kalangan manusia. Para penggemar YouTube dimanapun berada, topik pembahasan pada saat ini Abah akan membahas tentang sang Satria Piningit ikut ngadu nasib ke kota. Ya, para penggemar YouTube dimanapun berada, bahwasanya sang Satria Piningit ikut ngadu nasib ke kota. Para penggemar YouTube yang budiman, bahasa yang Abah tampilkan memang di dalam pembuatan topik ini adalah bahasa yang sangat ringan, ya, sangat ringan sekali. Tetapi inilah yang tidak bisa tertolak oleh manusia ketika manusia itu sudah melalui masa-masanya. Yang pertama, ya, beliau manusia itu seorang bayi yang dilahirkan oleh seorang ibunya. Yang kedua, beliau sudah menjadi masa kanak-kanak. Yang ketiga, beliau sudah menjadi masa remaja. Ya. Dan yang keempat, beliau sudah masuk kepada taraf dewasa. Nah, para penggemar YouTube dimanapun berada,
Ketika sang Satria Piningit hidup dalam keluarga yang sangat sederhana, beliau tinggal di suatu perkampungan yang dimana perkampungan itu sangat natural, sangat alami. Lamun cek orang mah hirup di lembur urang, penuh dengan suasana yang tenang, adem. Tetapi karena akan suatu kebutuhan yang harus beliau dapatkan, penuhi, maka salah satunya beliau mencari jalan mengadu nasib ke kota. Mengadu nasib ke kota. Untuk apa mengadu nasib ke kota? Sang Satria Piningit. Nah, para penggemar YouTube yang hadir di konten apa, tentulah banyak variasinya, ragamnya. Orang memiliki motivasi dan niat untuk datang ke kota. Salah satunya seperti biasanya yang kita lihat, kita rasakan ketika kita dulunya tinggal di kampung, di lembur, di desa, yang dimana kehidupannya hanya sangat sederhana, tidak jauh, yang dimana di depan ketemu kebon, di belakang ketemu kebon, samping kanan kiri kebon, yang begitu tenang, damai. Nah, kehidupan ini menggerakkan daripada pikiran dan hati sang Satria Piningit untuk mau memenuhi kebutuhannya, ya, yaitu merubah nasibnya dengan cara mengadu datang ke kota. Kalau bahasa orang kidulnya gitu, ya, kalau bahasa orang kidul, ya, Satria Piningit sabak kota. Satria Piningit sabak kota. Untuk apa sang Satria Piningit datang ke kota? Ya, salah satunya itu karena terdorong oleh akan kebutuhan beliau. Ya, mungkin saja motivasi dan niat beliau datang ke Jakarta pertama adalah mencari pekerjaan. Pekerjaan itu banyak macam-macamnya. Ya, ada yang bekerja melamar menjadi karyawan swasta atau pegawai negeri, atau menjadi tukang bangunan, menjadi montir, ya, dan sebagainya. Dan juga ada juga yang mereka datang untuk mengadu nasib ke Jakarta tiada lain adalah dengan niat motivasi untuk berdagang, berjualan. Ya, salah satunya ada yang jualan bakso, jualan cilok, ya,
jualan gorengan, ya, gorengan cireng, ya, gorengan gehu, ya, gorengan roket, ya, gorengan ubi, singkong dan sebagainya. Ada juga mereka membuka suatu warung makan, warteg, warkop. Ya. Nah ini salah satunya. Ya. Ini salah satunya faktor yang mendorong sang satria mengadu nasib ke kota, tiada lain salah satunya adalah mencari pekerjaan, berjualan, dan yang ketiga adalah meneruskan atau melanjutkan pendidikan. Seperti itu. Nah, hal seperti ini tidak bisa tertolak daripada panggilan hidup setiap manusia. Ya, karena apa? Karena kita sebagai manusia yang sudah terpenuhi kebutuhan kita dari semenjak kecil sampai remaja sampai dewasa, ya, maka salah satunya adalah kita tidak mungkin selamanya akan hidup bersama orang tua. Pasti keluar untuk mengembara, berkelana. Mencari sesuatu hal. Ya. Seperti itu yang terjadi pada sang Satria Piningit. Ya. Jadi sang Satria Piningit pun tidak hanya sekedar diam saja dan duduk lalu bermujakaro, berzikir, berdoa dan bermunajat kepada Allah. Tidak. Tetap saja dalam pemenuhan kebutuhannya dia harus bekerja dan berikhtiar. Ya. Pasti orang tua kita menyarankan kalau kita sudah di atas umur 17 tahun, ya, itu untuk mencari pekerjaan. Ya, salah satunya bahwa fasilitas seperti itu yang paling banyak di kota. Pekerjaan lowongan itu. Nah, disinilah salah satu daripada apa? Rasa tanggung jawab sang Satria Piningit terhadap dirinya dan orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu mau tidak mau dia harus keluar dari kampungnya, dari keluarganya. Untuk apa? Mengadu nasib. Ya. Mengadu nasib. Nah itulah salah satu. Maka Abah katakan bahwasanya sang Satria Piningit sabak kota. Karena apa? Karena ini penyamaran yang sangat luar biasa. Bahwa sang Satria Piningit itu ada di tengah-tengah kita dan kita tidak tahu. Tapi beliau ada di tempat yang terang, yang ramai. Tapi kita tidak tahu. Inilah sangat luar biasa. Ya. Nah itu. Karena apa? Karena sang Satria Piningit sekarang apakah beliau seorang petani? Apakah beliau seorang peternak? Apakah beliau seorang pekerja? Apakah beliau seorang karyawan atau seorang pegawai atau pedagang atau apa? Nah ini kita belum bisa menemukan secara spesifik. Yang hanya disampaikan oleh Prabu Siliwangi bahwasanya sang Satria Piningit ngangon tutunggul dan kalakai. Ngangon tutunggul dan kalakai.
Kalau sudah ketahuan apa definisi Tutunggul dan Kalakai, pasti arahnya kita akan tahu apa nih sebenarnya pekerjaan Sang Satria Piningit itu. Nah, ya, ya itu saja para penggemar YouTube dimanapun berada, bahwasanya Sang Satria Piningit pun adalah, sudah Abah sampaikan, adalah manusia biasa yang wajib untuk berusaha atau berikhtiar di dalam merubah nasib hidupnya, ya. Ketika beliau pun memangku proses daripada amanah itu yang diamanahkan oleh para leluhur, ya, tentulah beliau melakukan sebuah proses lelaku, baik lelakunya begini begitu dan sebagainya. Ya inilah sebuah proses, namanya bekerja, proses pengorbanan, ya, dan proses untuk menuju suatu perubahan. Ya, para penggemar YouTube dimanapun berada, ya, Abah ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah hadir di konten Abah. Monggo silahkan yang mau memberikan suatu bentuk pandangan, ya, pendapat, ya, atau bahasanya komentar, monggo. Karena kita juga, Abah merasa belum tentu di dalam diri Abah ini dikata betul semua. Abah merasa belum sempurna, ya. Oleh karena itu butuh di antara kita untuk saling bertukar pikiran, ya, satu sama lain. Saling apa? Saling melengkapi, ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita kaji, ya, kita cari, kita tunggu Sang Satria Piningit akan muncul dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para penggemar YouTube dimanapun berada, apabila penyampaian konten Abah ini kurang berkenan dan ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hidup bocah angon pakai kolor, ngadu nasib ke kota. Mudah-mudahan sukses.